Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita sudah sampai halaman 61. Untuk pembahasan yang lain bisa di sini. Ini adalah playlist. Dengan playlist kita bisa mendapatkan pembahasan urut dan runtut ya. Oke. Linknya ada di kolom deskripsi. Silakan dicek. Kita akan bahas subtema 2, hebatnya cita-citaku. Wah, setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apa cita-citamu? Pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Wah, ada yang jadi olahragawan, ya, ada yang jadi ahli fisika, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi polisi. Semuanya adalah profesi yang bermanfaat. Ya, perhatikan gambar di atas, sebutkan nama profesi yang terdapat pada gambar tersebut, jelaskan tugas masing-masing profesi tersebut. Adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu? Mengapa? Yang pertama ini adalah olahragawan apa pilot ya? Kalau dilihat dari helmnya, saya kira bola basket. Wah, ini kelihatannya pilot ini. Ya, pilot kalau dari ininya ya, helmnya ini. Wah, Dayu ingin jadi pilot. Helmnya ngadepnya ke belakang sih sayangnya ya. Biasanya pakai helm kayak gini pilot ya. Mengemudikan pesawat terbang. Pesawat terbang. Ya, kalau astronot bukan rasanya. Kalau astronot mungkin aja astronot ya, tapi kelihatannya bukan, lebih ke pilot ini. Kalau ini jelas ada stetoskopnya dokter. Ya, dokter mengobati orang sakit. Kalau ini ahli fisika. Wah, ilmuwan fisika mungkin juga ya. Meneliti ya, dan membuat penemuan. Atau mungkin juga mengajar ya, mengajar fisika. Kemudian kalau insinyur, nah ini insinyur sipil. Membangun, membuat bangunan, mendirikan bangunan. Mendirikan bangunan. Kemudian ini polisi, menjaga keamanan. Apakah ada salah satu di sini yang menjadi cita-cita kalian? Dulu Pak Ali ingin jadi pilot. Ya, waktu kecil. Ya, kelihatan melihat pesawat gitu. Takjub gitu ya. Ayo mengamati. Amatilah gambar di atas, ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan pada gambar tersebut? Ini adalah guru. Ya, seorang guru. Guru. Ya. Guru pada sekolah inklusi ya. Sekolah inklusi. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru.
bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Ya. Sanggita Lahman, nama wanita muda itu, ia adalah seorang dokter, ya, yang beralih profesi menjadi seorang guru anak prasekolah. Pada awalnya ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi lama-kelamaan ia mencintai kegiatan itu. Baginya mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhi saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak-anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sanggita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Siapakah Sanggita Lahman? Seorang dokter yang beralih profesi menjadi guru. Ya, yang beralih profesi tadi ya. Seorang dokter ya, yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Beralih profesi menjadi guru anak prasekolah. Mengapa ia ingin menjadi guru? Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, ya. Sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Sikap apa yang ditunjukkan oleh Sanggita untuk menjadi guru yang baik? Ya, sebentar. Nah, ini Sanggita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dia tidak berhenti belajar, ya. Sanggita tidak berhenti belajar. Dia memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut.
tersebut. Menurutmu sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Ya, yang pertama adalah tidak pernah berhenti belajar. Guru juga harus tetap belajar. Yang kedua, sabar dan mampu berkomunikasi dengan baik. Terutama saat mengkomunikasikan materi yang diajarkan. Tiga, kreatif dan inovatif. Dalam memberikan materi pelajaran. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Ada kan? Dokter adalah orang yang sangat mulia, yang menjadi tumpuan harapan saat ada orang sakit, terutama masa pandemi seperti ini. Pahlawan kita ya para dokter itu. Bacalah puisi berikut dalam hati. Perhatikan bagian-bagian dalam puisi dengan seksama. Cita-citaku, karya M. Ridwan Hafidz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Hafidz. M-nya ini pasti Muhammad ini ya. Hafidz itu penghafal Al-Quran. Kalau Ridwan itu malaikat penjaga surga. Loh, namanya yang indah, karyanya indah. Berdasarkan puisi tersebut, diskusikanlah bersama teman sekelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut. Apakah judul puisi tersebut? Cita-citaku judulnya. Ya, cita-citaku. Siapakah yang membuat puisi tersebut? Muhammad Ridwan Hafidz. Ya. Bercerita tentang apakah puisi tersebut? Ya, cita-cita penulis sebagai seorang dokter. Ya itu ya, cita-cita penulis sebagai seorang dokter. Apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Ya, puisi ini mengandung nilai keindahan, ya. Ya, ditulis dengan bahasa yang indah, dan memperhatikan rima.
rhyme. Buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili puisi tersebut. Nah, Habib sini laki-laki, tadi gambarnya perempuan ya. Saya gambarkan laki-laki saja. Ya, ini adalah dokter lu, dokter kok juling. Nah, ini adalah Ridwan Hafiz saat dewasa nanti. Ya. Wah, ini dokternya rambutnya sudah mulai botak ini. Ya, biasa orang pintar. Ya. Nah, botak bukan orang pintar ya. Botak itu keturunan. Ya. Dia ciri dari apa ya, gambar dokter jangan lupa ya, kalau dokter itu biasanya dia menghiasi dirinya dengan stetoskop, bukan untuk hiasan sebenarnya ya. Stetoskop ini adalah untuk memeriksa pasien, untuk mendengarkan organ dalamnya seperti apa ya. Jadi itu akhirnya menjadi ciri khas saat kita menggambar ya, dokter. Stetoskopnya ini jangan lupa. Nah, jadi karena dokter kebanyakan dia itu, dokternya posisi siap. Kebanyakan dia mengobati, jadi kurang atletis jadinya ya, agak gendut. Ini Pak Dokter sedang upacara ini ya. Oke. Ini adalah mewakili ya. Ini dokternya sedang dengan sabar mendengarkan keluhan pasien ya. Atau jangan gini ya, dokter biasanya ada di mejanya ya. Sebentar, tangannya jangan gini juga kalau gitu. Di mejanya dia sedang memeriksa pasien. Jangan meja, ini adalah tempat tidur. Di sini ada pasien yang sedang sakit, yang sedang diamati, diajak ngomong. Ini diselimut ya. Ini adalah pasiennya yang sakit, dikompres. Ya. Ini. Oke. Dia tidur di atas bantal. Oke. Pak dokter sedang memeriksa pasien. Carilah salah satu atau dua buah puisi anak dalam koran, majalah atau buku-buku. Salinlah puisi tersebut dalam buku tulisanmu. Baca dan amati bentuk dan isi puisi pilihanmu. Lalu jawablah pertanyaan di atas. Dalam buku tulismu kesimpulan apakah yang kamu dapatkan tentang puisi. Tulislah kesimpulanmu dalam buku tulismu. Ini tugas ya, harus nyari puisi. Ini dijawab ya, misalnya siapa penulisnya, apa isinya. Oke ya. Kita lanjutkan di sini. Wah, di sini ada, kalau ini dokter hewan, ini dokter hewan. Ya, dokter hewan. Sedang memperbaiki, sedang mengobati monyet ya. Perhatikan gambar di atas, profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Dokter hewan ya, dokter. Adakah di antara kamu ingin menjadi dokter hewan seperti gambar di atas? Mengobati hewan, ya bukan manusia. Untuk menjadi seorang dokter hewan, kamu harus mengetahui segala tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa? Ya, karena dokter harus mengetahui untuk mengobati harus tahu cara hidupnya. Ya. Mengetahui segala tentang hewan termasuk
termasuk daur hidupnya. Ya. Untuk bisa mendiagnosis dengan tepat jika dibutuhkan, ya, agar bisa mendiagnosis atau mendiagnosa, ya, dengan tepat saat dibutuhkan. Ya. Tahapan pertumbuhan hewan ini segmen apa ya? Tahukah kamu, ya? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Ya. Jadi tahapan ini kata kuncinya daur hidup itu. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya dikatakan melalui proses metamorfosis. Proses metamorfosis terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, ya, terbagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Ya, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Metamorfosis sempurna, ya, sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama, ya. Pada saat menetas, tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk yang mirip dengan induknya, ya. Kalau tidak sempurna, mirip. Nah, sekarang perhatikan daur hidup kodok atau katak. Ya, katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu, ya. Berudu atau kecebong. Ini telur, ini berudu atau kecebong, ya. Orang biasanya nyebutnya cebong gitu aja, ya. Kalau dalam bahasa Jawa ceblong. Nah, yang hidup di air. Oleh karena itu berudu memiliki insang, ya, bernafasnya dengan insang. Alat pernapasan, ya, untuk bernapas di dalam air seperti ikan. 3 minggu kemudian insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya, kemudian kaki belakang, ya, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Ini namanya berudu berkaki, ya, berudu berkaki. Kakinya sudah mulai tumbuh yang belakang, ya. Pada usia 8 minggu berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor setelah 8 minggu. Namanya percil, katak berekor. Ya, katak yang masih kecil namanya percil kalau bahasa Jawa ini. Ekor ini kemudian memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak berubah menjadi katak dewasa. Nah, gitu suaranya, ya. Sekarang daur hidup kecoa. Nah, ini ada superstar kalau di rumah kita. Begitu ada kecoa semua berang. Ya, luar biasa kecoa ini. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang namanya disebut nimpa. Ini telur, ini nimpa. Nimfa. Oh ya, katak tadi telurnya belum tak tulis sudah. Nimfa. Ya. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulit yang berbeda. Oh, bukan hanya warna kulit, ya.
Bukan hanya warna kulit, bukan hanya warna kulit berbeda dan belum memiliki sayap. Belum memiliki sayap. Jadi ada dua hal yang berbeda. Warna kulitnya berbeda dan satu lagi belum memiliki sayap. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Ya, ini nimfa, ini sayapnya mulai tumbuh sedikit ya. Loh, ini mulai tumbuh kelihatan. Ya, sayap mulai tumbuh. Ini kecoa dewasa. Oke. Daur hidup capung atau dragonfly, naga terbang. Literally namanya seperti itu. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau ini metamorfosis sempurna ya, metamorfosis sempurna. Kalau ini metamorfosis tidak sempurna. Kalau ini adalah metamorfosis sempurna. Nah, capung merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa. Ketika capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Nah, ini beda capung muda dengan capung dewasa. Telur ini hidup di air loh, ya, tapi bentuknya agak mirip, beda. Ini panjang ya, beda, seharusnya sempurna ini, tapi kok mirip ya? Tidak sempurna mungkin kalau mirip ya. Kalau nimfa tidak sempurna, wah ini salah Pak Adi ini, tidak sempurna. Tapi ya, dia hidupnya di dalam air loh, tapi bentuknya sama ternyata ya, mirip, ya. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Ya, ini telur nimfa. Ya, ini remaja, ini dewasa. Cuman ini serangga yang hidup di air, dia itu dalam air. Ya, jadi tapi bentuknya ternyata mirip ya. Pak Adi tahunya di National Geographic, kelihatannya bentuknya beda, ternyata mirip. Ya, kalau dia disebut nimfa artinya dia tidak sempurna. Oke, kita lanjutkan. Lah kalau nyamuk beda ini metamorfosis sempurna ini. Jelas ini. Sejak kecil Pak Ali sering memperhatikan kalau jentik-jentik ini. Ya. Dari hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Nah, telur, jentik-jentik, atau tempayak. Ya, kalau orang Jawa uket-uket gitu aja nyebutnya ya, uket. Tempayak ini akan hidup mendapatkan makanannya dari air yang mengalir, ditinggali ya, belum tentu mengalir. Hidup mendapatkan makanannya dari air yang ditinggali. Setelah cukup umur, tempayak berubah menjadi pupa, kepompong atau kepompong. Ya, pupa akan merubah bentuk nyamuk muda menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air, ia kembali ke air ketika hendak bertelur. Jadi sama dengan capung tadi, larvanya ini di air, ya, atau pada habis menetas itu hidup di air, setelah dewasa di darat. Buatlah kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 orang. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda berdasarkan pilihan yang terdapat pada tabel di bawah. Ada kambing,
kucing, ayam, kadal, anjing, ular, belalang kecoa, katak, kupu, nyamuk, dan capung. Kupu-kupu harusnya. Buat catatan informasimu dalam diagram berikut, lakukan untuk kedua hewan yang telah kamu pilih, presentasikan hasilnya di depan kelas, lalu tempelkan hasilnya di dinding kelas. Dengan demikian kamu akan memiliki informasi tentang dari hidup berbagai hewan. Ya, nah ini. Di sini coba kita pilih apa yang ada di sekitar kita. Ayam aja, ayam untuk yang pertama, ayam. Gambar hewan, kalau gambar ayam itu mau ayam betina atau dewasa. Kalau ayam betina, intinya di sini kita akan gambar kepalanya, ya, ada paruhnya, ya, jangan lupa jenggernya. Walaupun betina ada jenggernya. Kalau betina badannya itu kurang atletis, ya seperti ini. Ya, ini bulu-bulunya jangan lupa, ekornya. Ya, nggak usah susah-susah gambarnya, yang mudah-mudah. Kok kayak mentok ya? Ya, ini ada kesalahan di bentuk tubuhnya ini. Yang bikin seperti mentok itu gara-gara ininya. Jadi ayam itu di sininya lebih lebih, sebenarnya tadi sudah lumayan ya. Maksudnya jangan terlalu ke depan. Ya segini aja deh ya. Bulu-bulunya kan gini ya. Memang agak gemuk kalau betina, kurang begitu atletis. Wih, ayamnya gemuk beneran ini. Oke. Ya, biar tidak ada kesan bebek tadi. Nama hewan ayam. Kalau ayam yang masih kecil enak gambarnya. Jadi tubuhnya masih bentuk bulat gitu aja. Oke. Di belakang lagi ada telur. Oke, cara berkembang biak ya. Bertelur. Ya. Telur menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa, atau ayam dewasa bertelur lagi. Ya. Pertama ada gambar dari hidup. Ini gambar ayamnya saja, dari hidupnya ya sudah. Di sini dikopaskan aja biar nggak gambar lagi ya. Dari hidupnya di sini. Ternyata. Nah, ini dari hidupnya. Oke. Kemudian penjelasan tentang daur hidup. Ayam berkembang biak dengan telur. Berkembang biak dengan bertelur. Ya. Setelah telur menetas, jadilah anak ayam. Berbulu halus atau berbulu lembut. Ya, biasanya berwarna kuning. Kemudian setelah dewasa, semua bulunya berubah menjadi bulu dewasa. Berubah menjadi bulu dewasa. Dewasa. Dan tentu saja ukurannya bertambah besar ya. Jenis daur hidup, cara hidupnya tidak mengalami metamorfosis.
Ya sama, ya. Hanya bulunya aja yang berbeda ya. Nah, ini menurut saya nggak tergolong metamorfosis kalau itu. Di sini ada kadal, anjing, ular, belalang, kecoa. Pilih mana enaknya? Ular saja ya, ular. Biar keren. Gambar hewan. Kita mau gambar apa nih? Gambar garaga. Wow, kita biar keren ya. Kita akan gambar ular. Ular itu yang khas lidahnya ya, lidahnya bercabang. Wah, belum sudah gambar lidahnya. Ya. Di sini adalah ular kobra. Ekornya sampai panjang. Oke. Ularnya unyu-unyu ya, nggak kelihatan berbahaya. Ada darudupnya. Oh iya. Jadi kita gambar sekali lagi ularnya. Ya. Nah, saya paling suka gambar itu bagian gambar ininya. Dikasih taring ya, biar keren ya. Weh, kalau ini sudah kelihatan garang kalau sudah ada taringnya gini. Taringnya panjang loh ular itu. Tuh kecoret. Wah, kecoret lagi. Ya sudah deh. Memang kadang-kadang mousepadnya nah, di sini ular dia jadi ular kecil. Dulunya ularnya kecil. Ya. Ya, sebesar ularnya Mitsuki. Ya, dia bertelur. Nah, ular bertelur, telur menjadi ular kecil menjadi ular dewasa. Ya, oke. Oke. Agak susah ya gambar kalau di mousepad kayak gini. Patah-patah masalahnya ya. Penjelasan dari hidup ular berkembang biak dengan ada yang bertelur, ada yang beranak dan bertelur ya. Berkembang biak, ada yang bertelur, yaitu vivipar, ovipar, ada yang bertelur dan beranak. Artinya telurnya itu menetas dalam perut. Ya, ovovivipar. Ini contohnya adalah ular boa. Ya, setelah menetas atau melahirkan anaknya yang menetas dalam perut, ya, menetas, ya, telur akan berubah menjadi ular kecil. Ular kecil yang yang akan tumbuh menjadi ular dewasa. Oke. Jenis daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Oke. Perbedaan daur hidup hewan 1 dan 2, kesamaan daur hidup hewan 1 dan 2.
Tidak ada perbedaannya ya, kesamaannya sama-sama bertelur dan kemudian tumbuh dewasa. Terus sama-sama tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis. Perbedaan daur hidup tidak ada ya, tidak ada. Daurnya sama, hewannya saja yang berbeda. Tidak ada, tidak ada. Nah, tidak ada. Amatilah hasil pekerjaan kelompok lain di kelasmu, kemudian lengkapilah tabel berikut untuk mencatat hasil pengamatanmu. Hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis sempurna, ini jelas kupu-kupu, lebah, kemudian katak, ini metamorfosis sempurna. Yang tidak sempurna ini kecoa, belalang, jangkrik, ya. Ada lagi yang sempurna ini kumbang, ya. Terus tadi apa, dragonfly, capung. Yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis, ayam, ular, monyet, kambing, sapi. Nah, ini manusia juga tidak mengalami metamorfosis ya, dan lain-lain. Oke, ayo renungkan kesimpulan. Nah lah, kok naik lagi ke atas. Ayo renungkan kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan belajar hari ini, ya. Nah, ada bermacam-macam cara hidup hewan. Cara perkembangan hewan. Hewan. Ya, ada yang metamorfosis, itu pun dibagi menjadi sempurna dan tidak sempurna. Ada yang tidak metamorfosis. Dan tidak sempurna. Terus kemudian tidak metamorfosis, tidak mengalami metamorfosis. Oke. Nilai dan sikap apa saja yang kamu kembangkan setelah melakukan kegiatan hari ini? Ya, cita-cita juga dipelajari tadi ya. Intinya kita mempersiapkan cita-cita. Kita harus mempersiapkan cita-cita sejak dini. Diraihnya cita-cita sejak mulai sekarang gitu aja. Ya, kita mempersiapkan diraihnya cita-cita mulai sekarang. Carilah hewan yang ada di rumah, lalu tentukan daur hidup mereka. Tentukan apakah hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, atau tidak mengalami metamorfosis. Ini kalimatnya kurang bagus ya. Kita harus mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita gitu harusnya. Kita harus mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita. Untuk meraih cita-cita mulai sekarang.
Kita harus mempersiapkan diri untuk inilah enak, untuk meraih cita-cita mulai sekarang. Oke, kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.